Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Abdurrahman dari SMKN Negeri 1 Raja Desa, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada kesempatan ini, saya mengadakan aksi nyata untuk modul 1.4 tentang konsep budaya positif untuk diterapkan di lingkungan sekolah, khususnya di SMKN Negeri 1 Raja Desa. Pada kesempatan ini, presentasi yang dihadiri antara lain oleh rekan-rekan teman sejawat. Yang pertama dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajemen Mutu, kemudian diwakili juga oleh bagian sarana dan prasarana, dan selanjutnya diwakili oleh masing-masing ketua program keahlian yang ada di SMKN Negeri 1 Raja Desa dan perwakilan guru yang ada di SMKN Negeri 1 Raja Desa. Tujuannya untuk menyebarkan informasi ini ke dalam timnya masing-masing. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan rangkuman materi yang akan dipaparkan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, masalah tentang disiplin positif baik untuk pihak manajemen, kemudian untuk siswa maupun pihak-pihak terkait yang saling mendukung untuk keberlangsungan pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Raja Desa. Kemudian materi yang berikutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Dalam hal ini menyangkut keyakinan kelas yang berhubungan dengan pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Raja Desa. Nah, pada kesempatan ini karena kami sebagai guru produktif, maka keyakinan kelas yang kami bentuk, yang kami buat, yang kami susun bersama-sama dengan rekan-rekan siswa, yaitu sesuai dengan mengacu kepada SOP yang ada, dalam hal ini SOP yang dikeluarkan dari industri. Karena dalam hal ini siswa khususnya dari jurusan kami harus bisa diterima di lingkungan industri, sehingga keyakinan kelas yang dibentuk pun juga harus mengikuti SOP yang distandarkan oleh dunia industri. Kemudian dalam diseminasi ini, materi yang berikutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kemudian materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Apakah guru sebagai penghukum, apakah guru sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai manajerial atau manajer. Kemudian yang terakhir membahas tentang segitiga restitusi. Dalam hal ini, penggunaan segitiga restitusi bertujuan untuk memecahkan segala persoalan yang ada, baik persoalan dalam bidang manajemen maupun persoalan di lingkungan kelas yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah saya undang dalam kegiatan pemaparan aksi nyata dari budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di tempat ini. Semoga apa yang saya rancang dalam aksi nyata ini, selanjutnya di sini saya akan memaparkan beberapa konsep dalam budaya positif yang tujuannya intinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada siswa, begitu juga kualitas pelayanan terhadap siswa dan kualitas pelayanan terhadap sistem manajemen dalam sekolah. Karena dalam budaya positif ini tidak terfokus dalam pelayanan terhadap siswa. Itu saya akan coba di share ya. Ini konsep dari budaya positif. Konsep dari budaya positif itu pertama ada
perubahan paradigma dan positif ini artinya kita harus selalu disiplin dalam berbagai aspek, baik kita sebagai guru, baik kita sebagai ketua program, kita yang sebagai wakil kepala ada di tenaga pendidikan itu khususnya di JR. Nah, bagaimana kita akan memberikan pelayanan melalui motivasi dengan manusia, keyakinan kelas, guru ya, keyakinan kelas seperti apa, hubungan penghargaan, kemudian kita sebagai pekerja harus bisa memposisikan posisi kontrol guru, dan yang terakhir ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Artinya segitiga restitusi ini dalam penyelesaian untuk permasalahan yang ada di sekitar kita ya. Jadi tidak fokus terhadap guru. Itu lanjut ya. Selanjutnya di sini paradigma pembelajaran. Dalam paradigma pembelajaran bahwa pembelajaran dirancang harus berdiferensiasi. Artinya pembelajaran dirancang berdiferensiasi itu diharapkan siswa menjadi seorang pelajar Pancasila. Karena sudah dengan kurikulum merdeka kita, dan kurikulum merdeka bahwa intinya dalam menciptakan siswa atau insan yang berjiwa Pancasila. Nah ini kemudian selanjutnya kita harus memberikan suatu daya dukung bahwa siswa kita berikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Jadi kalau kita ngajar, misalkan kita pelajaran matematika, pelajaran matematika di jurusan tata busana itu harus berbeda dengan pelajaran matematika yang ada di teknik kendaraan ringan. Nah itu artinya yang berdiferensiasi. Gitu ya. Nah sehingga outputnya adalah kita membentuk siswa yang berpelajar Pancasila. Nah dimensi pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Pertama beriman dan bertakwa, kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, pendengaran kritis, dan mandiri. Nah intinya itu. Jadi kita membentuk siswa yang berperilaku profil pelajar Pancasila. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa dilaksanakan dan bisa terimplementasikan. Kita lanjut dulu. Selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ini miskonsepsi kita ya, ini yang selalu terjadi ya, baik dari segi guru maupun dari segi manajemen. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, padahal itu disebutnya dalam miskonsepsi, tidak ada istilah ilusi guru mengontrol murid. Yang berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu belum tentu sebenarnya ya. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita masuk dalam ilusi ini atau tidak? Nah, ini salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol dalam sistem manajemen pendidikan yang sekarang dengan kita lanjut dulu. Selanjutnya stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu selalu kita tanamkan, padahal itu adalah salah. Seharusnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang sering terjadi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau siswa kita membuat suatu kesalahan, kita jangan berprasangka bahwa itu adalah salah. Karena kalau kita lihat ya, dari kesalahan tersebut akan menimbulkan karakter yang berperilaku positif. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon yang lain, orang lain bisa mengontrol saya. Plus stimulus. Padahal dalam teori kontrol hanya Anda, jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Selanjutnya,
Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini berarti tidak. Seharusnya kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Padahal menurut teori kontrol, model berpikir itu harus menang dan menang. Gitu ya. Nah itu kita berbagi di sini ya mengenai stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita lanjut. Ya. Disiplin positif. Nah dalam disiplin positif ini ya, disiplin dalam budaya kita ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan dengan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Memang benar. Ya. Kalau kita diberikan suatu aturan, ya, karena kita sudah tahu terbiasa di zona nyaman, ketika diberikan perubahan pasti perasaan kita akan merasa tidak nyaman. Merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dengan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Dan sini kita sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menuntun murid. Ini seorang guru yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah menuntun terhadap murid ya, untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan demi universal. Kita bahas ya, kebajikan universal itu apa, dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Artinya motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita dan motivasi yang tidak datang dari luar kita, dari lingkungan kita. Itu yang disebut dengan disiplin positif. Ya, kita lanjut dulu. Lanjut ya. Pendekatan disiplin, ya, pendekatan disiplin positif. Dalam pendekatan disiplin positif, peserta didik secara langsung tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru, orang dewasa, dan memberikan dampak dan pengaruh positif pada anak atau peserta didik. Nah, jadi dalam hal ini untuk meningkatkan disiplin positif, kita awal sendiri. Kalau kita disiplin, saya setuju seperti itu. Nah, ini bisa terimplementasikan di lembaga yang tercinta kita, SMP Negeri 1 Raja Desa. Ya. Dimanapun kita berada, baik yang ada di perpustakaan, yang jadi guru, yang jadi wakil kepala sekolah, yang ada di baik ya, dibiarkan ya billahi ta'ala kita untuk menuntun siswa kita mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan. Ya. Oke. Kelompok mendapatkan dukungan kebijakan sekolah. Nah, di sini saya sengaja mengundang salah satu wakil kepala sekolah di sini ada Ibu Bureni ya, sebagai wakil kepala sekolah bidang untuk berarti di sini kita harus memberikan kebijakan sekolah seperti apa kebijakan disiplin yang ada di sekolah kita, baik disiplin untuk siswanya, baik juga disiplin untuk semua karyawan yang ada di SMK Negeri 1 Raja Desa. Ya, mungkin merupakan kebijakan dari kebijakan sekolah. Ya, betul. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya di sini ada nilai-nilai universal yang tadi ya. Nilai-nilai universal itu apa aja ya? Di sini ya. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan. Artinya disebut dengan nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap diri. Saya yakin ya. Kita yakin semua bahwa kita bekerja di sini itu adalah tujuannya mulia, kan? Mencerdaskan kehidupan anak
bangsa, mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan. Ya. Nilai yang sepakati, ya, nilai yang sepakati bersatu itu bisa lintas suku, suku, agama maupun latar belakang. Atau dengan kata lain, kita dalam melakukan suatu disiplin atau kebijakan tidak pandang bulu, menyeluruh. Nah, contohnya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dalam profil pelajar Pancasila berhubungan dengan bertakwa, mudah-mudahan sekolah kita adalah salah satu sekolah yang religi, ya. Dengan beberapa program sudah kita terapkan. Kebinekaan global dan bergotong royong. Dan yang paling terakhir, semoga siswa-siswa kita yang keluar dari sini menjadi siswa yang lebih kreatif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ya, perilaku manusia intinya bahwa ini perilaku dasar manusia. Yang pertama bahwa manusia itu selalu menghindari dari ketidaknyamanan, selalu terbiasa di zona nyaman. Padahal zona nyaman tersebut belum tentu bermanfaat untuk individunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini untuk menghargai diri sendiri itu adalah motivasinya motivasi internal. Sedangkan untuk menghindari ketidaknyamanan dan imbalan atau penghargaan itu biasanya motivasinya bersumber dari motivasi eksternal. Kita lanjut. Nah, ini motivasi internal menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari berita, tetapi juga cakap kuat memberitahu diri sendiri. Nah, ini Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, seandainya dia masih ada sekarang, kemungkinan akan menjadi pendikbud yang paling awali. Karena filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman. Nah, jadi ini motivasi internal menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Ini dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu ya. Jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama yang ada di Indonesia itu adalah Ki Hajar Dewantara. Gitu. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja, tetapi harus keyakinan? Ini kita biasanya selalu terfokus dengan peraturan. Padahal kalau menurut pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah keyakinan kelas. Nah, apa artinya di sini? Perhatikan pertanyaan berikut. Di sini misalkan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat pandemi dulu ya, COVID-19 ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Oh, ini datang tepat waktu, pulang juga harus tepat waktu. Pada saat mengikuti pelatihan pelajaran. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Nah, dalam menentukan keyakinan kelas, pertama, peraturan kelas harus lebih abstrak dari peraturan. Ini pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Kedua, berupaya pernyataannya bersifat universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Dan berikutnya sedikit saja agar mudah diingat. Kita sedikit dalam misi-misi kita kan setelah selesai di sekolah Jadesa sudah sesuai kan. Jadi insan Masadi. Keren ya kalau
Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi dalam suatu kebijakan atau keyakinan kelas kita harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat suatu keyakinan kelas. Nah, ini contoh. Ini ada contoh ya. Contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi keyakinan kelasnya apa? Yang merasa tanggung jawab. Nah, itu ya, harus kita tanamkan semua. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini. Berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan komitmen. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Berarti keyakinan kelasnya keselamatan atau menghormati orang lain. Ya, jadi yang merasa tersinggung, punten ya. Semoga kita menjadi insan-insan yang lebih baik lagi. Ya. Ya. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Ya. Bergantian atau menurut giliran. Ya. Ini ya. Berarti menghormati orang lain, bersabar. Ya. Biasanya kita antri lah. Ya. Gunakan masker untuk keselamatan ya, kesehatan. Nah ini yang disebut keyakinan kelas. Jadi bukan berarti di dalam hanya satu kelas, tapi ruang lingkupnya adalah dalam sistem manajemen. Oke, kita lanjut ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Nah ini memang sudah merupakan suatu program kita ya. Pertama ingin kesenangan. Jadi seorang manajemen, apalagi yang posisinya di top manajemen, kita harus memberikan suatu kesenangan terhadap bawahannya. Seperti apa caranya? Ini pemikiran bersama ya. Oke. Kemudian ada kebebasan. Nah ini ya, kebebasan. Berarti kita harus jangan sampai merasa hati kita terpukul, terbebani dengan pekerjaan kita enjoy ya. Biasakan ya. Selanjutnya ada penguasaan. Nah ini sifat yang ini ya, sifat penguasaan. Memang kodrat manusia itu ingin selalu berkuasa. Dan selanjutnya yang terakhir adalah cinta dan kasih sayang. Nah ini harus saling menyayangi ya, secara individu ya. Oke, betul ya. Betul. Baik. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Ini ya. Nah ini 5 posisi kontrol. Pertama, ini kita bisa menempatkan pribadi kita masing-masing pada posisi mana. Ya. Pertama, penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, yang ketiga, teman, pemantau atau manajer. Yang paling top yang mana kita? Ya, kira-kira teman. Yo. Penghukum. Apakah penghukum? Nah, kalau penghukum yang seperti apa? Ini guru biasanya. Nah, ini guru jangan memposisikan kita sebagai penghukum. Ya. Sudah tidak ada penghukum ya. Ya. Karena penghukum itu adalah biasanya bersifat menggunakan fisik. Ya, itu larang ya, tidak boleh ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini bapak lembut, lagi ngapain? Nah, itu ya. Ini ya. Atau melihat orang yang misalkan anak itu dalam masa sekolah lembut kelihatannya. Kenapa ya? Karena zaman sekarang ya, yang namanya anak dikasih keras itu ditanya bagus, yang bagus, malah apa menantang. Nah, itu berarti kita sudah salah dalam menempatkan posisi kita. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Silakan, kita mengembangkan posisi kita di mana? Ya. Apakah posisi teman? Ya. Yang keempat, monitor atau pemantau. Itu memonitor berarti mengawasi. Nah, mengawasinya bagaimana?
Nah, yang terakhir adalah manajer. Diharapkan semuanya berada pada posisi nomor 5. Itu ya. Jadi sampai bisa memecahkan permasalahan. Artinya bukan berarti manajer itu kepala sekolah, tidak. Tapi di sini posisi manajer di sini adalah kita bisa memecahkan dari permasalahan yang ada dengan solusi permasalahannya seperti apa. Bisa kita lihat selalu terlambat. Nah, ini panas terlambat. Sudah jelas pukul 7 itu sudah masuk. Ada tanggal pukul 8. Nah, berarti itu permasalahan. Kita atasi sekarang. Siapa? Nah, ini posisi kontrol itu ada 5 ya. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau manajer. Mudah-mudahan kita berada pada posisi nomor 5. Ya. Boleh banget. Ini kalau misalnya pembuat orang merasa bersalah itu baik atau tidak? Nah, di sini pembuat orang merasa bersalah untuk kejadian seperti ini, artinya posisi kita itu adalah orang yang lemah. Nah, sekarang kita memposisikan untuk keluar dari posisi ini. Jadi kita itu hanya melihat, ini anak kekurangan. Kita merasa nggak mampu untuk menegur anak. Itu salah satu kelemahan kita. Jadi merasa kita bersalah. Berat orang misalkan di lingkungan. Nah, ini di lingkungan misalkan lebih kasar lagi. Ya. Ada orang buat kerusuhan. Kita itu tidak berani menegur karena bilang orang tersebut hanya bersifat bikin kerusuhan aja di lingkungan kita. Ya. Kita tidak berani untuk menegurnya. Nah, itu posisi kita itu berada tapi berada pada posisi yang lemah. Itu posisi kita, Bu. Lemah, ya. Jadi fisiknya lemah, kemampuannya lemah, mentalnya lemah, itu pendekatan sosial. Nah, tidak ada simaknya. Makanya kita biasa kita berusaha masuk ke posisi yang nomor 5. Oke, itu mungkin, Bu. Ya. Ada lagi? Makasih, Bu. Sama ya. Baik, kalau sama kita lanjut ya. Nah, ini yang slide terakhir ya. Slide terakhir. Nah, ini slide terakhir itu adalah untuk mengatasi masalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Di sini ya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3. Artinya ada 3 tahapan, dari mulai menstabilkan masalah, kemudian memvalidasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, misalkan di sini, setiap orang pasti pernah merasa melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Contoh, sini apa? Misalkan ada anak yang mencontek. Nah, anak yang mencontek bukan artinya gini. Teman anak mengerjakan tugas tapi dicontek. Dia pasti marah kan? Pasti marah. Nah, tugas kita seorang guru, misalkan ibu juga kesal, pasti merasa kesal kalau pekerjaan ibu dicontek oleh orang lain. Itu bahasanya. Kita kembalikan lagi, stabilkan masalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini kan? Misalkan ini orang yang melakukan kesalahan. Misalkan anak tersebut selalu datang terlambat. Jangan langsung dihantam. Ya. Kenapa kamu datangnya terlambat? Kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Jadi kita berikan suatu pendekatan untuk distabilkan terlebih dahulu permasalahan. Itu konsep-konsep ini adalah konsep-konsep yang luas dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian selanjutnya setelah masuk ke sini, ya, anak terlambat, bisa, nih kasusnya, anak terlambat. Kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Kita anak biarkan dia memberikan suatu argumen, biarkan dia mengatakan, atau
Apakah ada cara yang efektif untuk mendapatkan itu? Nanti saya kasih contoh video. Ya, saya dalam melakukan segitiga restitusi kemarin yang saya pakaikan. Ya. Selanjutnya, setelah anak merasa sadar, nah, permasalahan untuk solusi penyelesaiannya bukan dari kita, tapi dari anak itu sendiri. Tuh, dia akan cepat untuk sadarnya akan cepat. Ya. Jadi nilai apa saja yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi anak yang akan membuat suatu solusi penyelesaian. Nah, tugas kita sebagai penjembatani saja. Ya. Nah itu ya, dalam penyelesaian segitiga restitusi. Ya kasih contoh ya. Oke, ini kemarin ya sudah membuat suatu aksi demonstrasi konseptual ya. Di sini dari kilo tampak. Ini ada lubang. Ini ada lubang apa sih? Berapa? 20. Baik, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu guru, saya hormati. Mungkin presentasi dalam kegiatan ini saya ucapkan sekian, yang mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang saya lakukan dalam presentasi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kegiatan, khususnya perbaikan pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua. Oke, baik pada pertemuan sekarang ya, kita ada beberapa hal yang harus kita sepakati dalam melanjutkan pembelajaran kita, yaitu untuk kompetensi sistem controlling ya. Oke, sebelum kompetensi dimulai, kita harus membuat suatu kesepakatan kelas ya. Artinya kita sepakat bahwa kegiatan ini harus sesuai benar-benar dengan apa yang diinginkan oleh industri ya. Baik, sebelum dimulai, pertanyaan siapa kan? Baik, siapa? Oh, Pijar. Ada semua hari ini? Ya, tidak ya. Siapa yang sakit? Apa apa? Oh, sakit satu. Oke, baik, terima kasih ya di data. Baik, sekarang ya di sini dalam kesepakatan kelas kita bahwa untuk teknik kendaraan ringan, karena kita tuntutannya dari dunia industri ya, berarti mau tidak mau ini kita harus bisa menyesuaikan dengan industri ya, seperti yang disebut dengan 5S. Kalian tahu 5S? Nah, ini bukan senyum salam apa ya, 5S-nya ada tahu? Ada? Baik, nanti kita bahas. Ya, ini sepakat ya? Oke, kita lihat dulu ya. Mas, kita nyalakan ini ya. Dapur dulu, nyala. Siapa itu materinya? Yang itu. Nah, ini kelihatan 5S atau 5 apa itu 5S, apa itu 5R? Kan? Nah, sudah tahu artinya? Sudah apa? Sepakat kita kalau kelas kita sekarang pembelajaran di video ini untuk menekan konsepnya 5S. Oke, kita dulu ya. Apa sih? Apa? Kalian harus ngerti apa itu 5S, apa itu 5R.
Oke. Nah ini ya. Ini kesempatan kita akan kita terapkan ya. Sesuai dengan tuntutan dunia industri ya. Pertama ada yang sudah seiring kuning ringkas. Jadi kalau case-nya itu adalah seiring, kalau R-nya berarti ringkas. Setuju penerapan ini? Setuju. Yang kedua adalah seiring itu adalah berarti ketika nanti kalian praktek ya, setelah melakukan praktek kegiatan PR tempat kerja harus diapakan dulu dirapikan dulu. Itu tuntutan seperti itu ya. Nah, kita sekarang aplikasikan apa yang diinginkan oleh industri, kita aplikasikan sekolah kita ya. Setuju? Masih. Yang ketiga apa? Seiso itu apa? Apa dengar sih? Sing itu apa? Sing itu jadi indah kelihatannya ya. Artinya bersih kembali tempatnya, alat kerja, peralatan kerja juga rapi kembali dirapikan. Jadi jangan sampai peralatan berserakan gitu saja ya. Baik, itu S yang berapa? Ketiga. Yang keempat Seiketsu itu apa? Rawat. Apa artinya rawat? Pelihara. Contoh dalam sistem hidrolik di otomotif kendaraan ringan. Alat apa yang menggunakan sistem hidrolik? Ayo, yang tahu? Alat, ini alat. Kalau subscriber itu apaan? Alat. Dong? Nah, pemeliharaan nomor apa? Salah satunya. Pertama, saluran tidak boleh bocor. Ya, kemudian bekasnya apa lagi? Di tempat. Oke, itu salah satunya ya. Nah, selanjutnya adalah C. Kita harus kan? Jangan bolos-bolos. Kecuali kalau sakit atau ada kepentingan hal-hal yang ingin. Ya, nah, jadi ini 5S ya. Oke, setuju? Baik, saya ulang lagi ya. Ini kata keras ya. Ya, 5S atau 5S bukan program bersih-bersih. Tidak, ya beda ya. Tapi program yang berfokus pada kualitas keadaan. Jadi setelah semua kita kegiatan di tempat praktek, karena apa yang kalian lakukan itu kalian implementasinya akan terlihat di dunia yang industri. Ya, itu melihat cara kalian mampu bersaing di dunia industri. Yuk, oke, masih. Lanjut dulu. Nah, ini prinsip ringkas. Kita tahu prinsip ringkas apa? Singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat. Jadi kalau ada misalkan kita memiliki sistem suspensi, jangan sampai hal yang berhubungan dengan sistem kelistrikan berserakan di sana, ada di sana. Akibatnya apa? Akan mengakibatkan keruh. Terhadap alat yang tidak digunakan. Bukti kan? Setuju? Setuju. Oke, kita lanjut. Prinsip rapi. Nah, ini prinsip rapi ya. Setiap barang yang berada di tempat kerja mempunyai tempat yang pasti. Nah, ini kan kalimatnya seperti ini ya. Nanti ketika kalian praktek dalam sistem pemeliharaan hidrolik, ya, sistem pemeliharaan hidrolik, alat-alatnya seperti ini tadi ya. Tempatkan kembali ke tempat yang asal, ke tempat semula. Jadi ya, seperti ya. Setuju? Ini. Kita terapkan ya. Oke, kita lanjut. Penerapan rapi tempat kerja. Nah, ini kita konsepnya 3M ya. 3M. Oke, mudah dilihat, mudah diambil, mudah dikembalikan. Jadi kalau kita mencari alat, jangan sampai ini alatnya di mana? Duduk saja. Kemudian mudah diambil dan mudah dikembalikan.
Oke, siap? Siap. Terima kasih ya. Bapak akan membantunya terus ya. Yang selanjutnya prinsip bersih. Bersih ya. Bersih. Bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja. Ini ya. Ada gambar apa ini? Membersihkan kompel ya. Jadi di industri seperti itu. Kalau kita habis bekerja ya, mengerjakan suatu job kerja, diakhiri dengan sebenarnya, wah, ini kita bukti. Ini pengalaman ya. Jadi kita harus melakukan kompel sesuai dengan SOP yang ada di industri. Oke, setuju? Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Nah, prinsip rawat. Ini prinsip rawat ya. Semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkannya di tempat kerja. Tempat ini prinsip rawat. Jadi informasinya harus jelas, tepat, dan akurat. Sekali lagi apa? Jelas, tepat, akurat. Ya. Nah, ini yang disebut dengan konsep prinsip dari rawat. Ya. Selanjutnya ada prinsip rajin di tempat kerja. Ini ya, biasanya kita itu kalau sudah datang penyakit malas ya, ini penyakit alami ya, alami penyakit bawaan, kita bisa melawan penyakit malas. Karena orang pintar belum tentu rajin, tapi orang rajin pasti benar. Setuju konsep itu? Setuju. Sekali lagi ya, orang pintar belum tentu rajin, tapi orang yang rajin pasti pintar. Ya. Oke. Dilakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Bahasanya jelas kan? Ini bahasanya bahasa industri ya, bukan bahasa itu. Yang industri inginkan seperti itu. Ini ya. Sehingga dalam pembelajaran teknik cara bina ini ya, salah satunya kita menganut prinsip rajin di tempat kerja. Oke. Setuju dilakukan ini? Setuju. Ya. Selanjutnya, nah ini sasarannya. Sasaran 5S atau 5M. Ini apa nih? Tim, ada kepedulian, ada main, teamwork. Berarti kalian harus mampu untuk bekerja dalam tim, kelompok. Tidak boleh individu. Karena individu harus selalu berkelompok. Satu individu dengan satu individu yang lain itu saling berhubung, saling membutuhkan. Oke, ini kepedulian. Jadi kita harus selalu peduli terhadap individu yang lain ya. Kepedulian. Ya. Sehingga timbul mindsetnya. Mindset kita itu pertama kita harus mampu bekerja dalam kelompok, kemudian mampu menunjukkan kepedulian dan mampu berubah mindset. Mindset itu adalah pola pikir yang ada di otak kita. Maksudnya apa? Ya dulu sebelum kita masih di SMP, mindsetnya saya akan menuju SMA atau SMK. Nah sekarang ketika ada di SMK, berarti mindsetnya lain. Setelah saya keluar dari SMK, pertama mindset saya harus jadi apa? Kebetulan kita berada di jurusan yang teknik kendaraan dengan otomotif, pasti kita akan berkecimpung di dunia industri di bidang apa? Otomotif. Jelas? Jelas. Setuju ini dilakukan? Setuju. Oke. Selanjutnya, pemberdayaan sebagai tim. Jadi ketika individu kita sudah tumbuh ya, kemudian membentuk tim kerja kita sudah bagus, ya. Ini adalah pemberdayaan sebagai tim kerja kelompok. Dan nanti di sini dalam kompetensi sistem hidrolik ini ya, kalian akan bekerja dalam tim ya, menyelesaikan problem yang terjadi ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu ya. Tim ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Ini masih dalam kesepakatan kita ya. Nah, kalian harus tahu nih,
hubungan antara 5S dengan kinerja. Apa itu kinerja? Kinerja itu apa? Kemampuan kita untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Kalau di pabrik, kalau di industri, berarti sesuai dengan SOP ya. Nah, di sini ya, hubungan 5S dengan kinerja. Pertama, area kerja teratur. Kita akan mengerjakan sesuatu, terutama di dunia industri, menimbulkan apa? Cacat. Kalau cacat yang rugi siapa? Konsumen. Konsumen kita apa? Kalau di teknik kendaraan otomotif, pelanggan yang mempunyai kendaraan kita servis ya. Jika kita melakukan suatu cacat yang merugikan orang lain, itu bisa menimbulkan kecelakaan ya, keselamatan orang lain terancam ya. Nah, jadi pilih ya, harus berhati-hati ya. Oke. Ini hubungan 5S dengan kita ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini hasil penerapan 5R atau 5S ini ya. Apa hasil penerapannya? Nah, seperti ini ya. Kalau tadinya sebelumnya masyarakat, sebenarnya kita terdaftarin yang asalnya tadi pertama harus sudah diambil dan kembali di pola penyimpanannya. Ada yang komentar? Jelas di sini? Bagus kan? Karena ini menyimpan bahan tapi ketika kita akan mengambil kita tidak tahu prosesnya seperti ini. Jadi kita cukup begitu saja. Sebelum sudah. Ini sebagai ilustrasi ya. Jadi kalian nanti ketika praktek ya, pelajaran teknik ya seperti ini ya. Oke. Oke ya. Ini di area kerja yang tadinya masyarakat sampah, biasakan setelah selesai kita harus seperti ini ya, enak dilihat, enak dipandang, bersih, rapi, tertata. Oke. Kan kalau seperti ini, barangkali tidak ada tikus segala macam kan, enak ya, penyakit ya. Tapi setelah kalau kita tertibkan seperti ini, oke. Siap rekan-rekan seperti ini? Ya. Setuju? Setuju. Oke. Selanjutnya, ini masih ini ya. Ini contoh-contohnya. Lihat bahan, salah-salah. Kita nggak enak. Bahkan kita mau mengambil apa yang kita ambil, tertumpuk-tumpuk. Emang enggak? Tidak. Oke. Coba. Batas nanti ya. Simpan pada tempatnya, sudah diambil, sudah dilihat, sudah dikembalikan. Itu konsepnya ya. Itu konsep yang ada di industri, gitu ya. Karena kenapa kita selalu memakai konsep yang ada di industri? Karena kita akan memakai di mana? Di industri. Oke, kita lanjut. Terakhir, thank you for listening. Terima kasih. Ya. Jadi ya. Pembelajaran kita memakai konsep yang ada di sekarang kesempatan kelasnya 5S ya, oke. Akhirnya kita pakai itu berubah ya, yaitu sisi hidroliknya. Sisi hidrolik, apa sih sisi hidrolik itu? Hidrolik itu apa? Ya, nah ini kan juga istilah. Karena kalau di otomotif apa saja? Contoh dongkrak ada dua kan? Ada dongkrak yang tadi ada yang menggunakan sistem hidrolik. Yang paling besar tenaga itu bukan hidrolik, sebenarnya apa? Mesin, pneumatik, angin. Yang tidak tenaganya, karena tenaga yang paling gede itu angin.
rem angin. Kendaraan yang berusaha tidak menggunakan rem hidrolik, menggunakan rem angin. Oke. Nah, selanjutnya untuk di level kita di teknik kendaraan dengan otomotif, salah satunya adalah penggunaannya itu pertama adalah kontrak, kemudian sistem apa lagi? Yang disebut dengan power steering. Ya, kemudian apa lagi? Sistem source, ya, apa lagi? Sistem kemudi yang disebut dengan power steering. Apa lagi? Sistem transmisi yang disebutkan transmisi otomatis atau kendaraan yang bersifat matic. Nah, itu ya. Itu ya. Nah, selanjutnya, nah ini salah satu penggunaannya ya. Nah, ini pada transmisi otomatis. Ya, nanti kalian belajar tingkat kelas 11 ya, kelas 11 belajar sistem transmisi otomatis ya. Ini press hidrolik. Ya, kalau di kita ada yang disebut alat apa? Rem, ya, engine rem yang untuk mengangkat engine. Nah, ini rem itu dengan rem hidrolik. Dongkrak ya. Biasanya disebutnya dongkrak apa? Dongkrak buaya. Nah, kenapa disebut dongkrak buaya? Karena bentuknya seperti buaya. Oke ya, itu. Nah, ini aplikasinya. Aplikasi hidrolik, karena kita pengguna hidrolik itu luas ya, bisa di bidang industri, bisa di bidang kendaraan, bisa di bidang penerbangan. Nanti kita berada di posisi yang mana? Di bidang kendaraan bisa power steering, komponennya. Bayangkan sekarang kendaraan besar tidak memakai power steering, siapa yang ingin pakai? Ya, setirnya sampai medianya. Tapi kalau kita pakai power steering ya, pakai tangan sedikit aja kita sudah bisa belok ya. Nah, ini aplikasinya ya. Ini keuntungannya pertama tenaga besar, dimensi peralatan kecil, ya. Kecepatan gerak ya, dapat diatur dan diubah geraknya, pencegahan ubah lebih sudah tingkat tanpa konsep hidrolik ya. Kapal kendaraan yang besar ya, dengan tangan kiri ya, naik. Nah, ini keuntungannya ya. Ini macam-macamnya ada beberapa hidrolik ya, rem ya, rem baik rem cakram maupun rem ada derek lantai. Biasanya dipakai untuk derek lantai itu biasanya kalau di kita itu sebutnya engine rem ya. Dinamis ya, dinamis sama hidrolik yang menggunakan potensi zat cair yang bergerak sehingga memiliki atau menimbulkan tenaga hidrolik. Jadi hidrolik itu jangan terfokus dengan oli, air, minyak, hidrolik. Nah, ini sama karena perumas pada rem dan perumas untuk mesin berbeda. Perumas pada rem dan perumas pada transmisi beda tidak? Ya, tidak bisa samakan. Sebagai pengatarannya ya, jadi kalau prakteknya silakan kalian ikuti prosedur yang sudah dilakukan yang kedua. Oke, aman. Nah, hukum yang digunakan dalam penerapan hidrolik itu apa? Hukum Pascal. Masih ingat hukum Pascal? Masih ingat? P sama dengan M berbanding lurus dengan luas nafas. Masih ingat? P berbanding lurus antara gaya dengan luas nafas. Tapi jangan terbanyak gayanya. Terbanyak gayanya. Terbanyak apa? Asing. Oke.
Selanjutnya ini macam-macam cairan hidrolik ya. Pertama oli, yang kedua cairan hidrolik tahan api seperti air glikol, emulsi, cairan sintetis. Nah itu ya. Kalau sintetis itu berarti dari bahan tanaman ya, biasanya. Oke, dan yang terakhir ini terima kasih ya. Nah itu ya sebagai penghantar untuk potensi di musim kembali. Selanjutnya silakan kalian berkelompok untuk tim ya. Kelompoknya maksimal 5 orang. Nanti kita buat pembagian di mesinnya. Jelas seperti itu? Jelas. Jadi kita sepakat dalam pembelajaran sekarang pembelajaran di teknik kendaraan ringan, khususnya di kompetensi teknik kendaraan ringan di potensi dasarnya sistem hidrolik kita gunakan sistem 5 sekarang setuju? Setuju? Sekarang kalian buat kelompoknya sistem 5 orang. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dipadukan. Selesai ya. Bagaimana? Apa ini ngomong demi oke.